Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 5. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat ini, Tan Yun menampilkan kekuatan magis pertama dalam formasi pedang. Berdengung. Tiba-tiba, di depan tubuh Tan Yun, emas, kayu, air, api, bumi, dan kekuatan suci 5 elemen Tao yang luas dan indah melonjak dari udara tipis, berubah menjadi 36 bintang dengan diameter 1 juta kaki. 36 bintang berada dalam garis lurus, dan saat mereka berdiri di depan Tan Yun, bang bang bang, 36 bintang pecah dalam perluasan. Mengusir. Boom. Segera setelah itu, 36 cahaya pedang, yang panjangnya 1 juta kaki dan mengandung kekuatan suci Tao 5 elemen, datang ke Liu Wenhu, yang panjangnya 300.000 kaki, dengan kehampaan yang runtuh. Keterampilan mengukir kecil. Liu Wenhu meledak dari kekuatan leluhur angin yang mengerikan, bergegas ke tombak dewa perak yang panjangnya 400.000 kaki di tangannya, dan segera, tombak dewa itu berwarna keperakan. Teknik tombak dewa naga perak. Segera setelah Liu Wenhu menembak, dia menggunakan keterampilan khas klan Liu. Dia memegang tombak perak dengan kuat di tangan kanannya dan berdiri di udara. Setelah menggambar jalan misterius dari dadanya dengan tangan kirinya, tangan kanannya tiba-tiba mengarahkan tombak perak 400.000 kaki ke langit, dengan tegas berkata, "Bunuh." Segera, adegan mengejutkan terjadi. Wow, gelombang. Oh. Di tengah raungan naga yang tinggi, hantu naga dewa perak sepanjang 3 juta meter tiba-tiba muncul dari tombak dewa perak, dan itu berputar sekitar 300.000 meter Liu Wenhu dengan kecepatan tinggi. Bang boom. Ketika 5 elemen pertama meledakkan cahaya pedang dan menebas hantu naga perak, aura kehancuran yang mengerikan tiba-tiba meletus di hantu itu, dan mata kaget Tan Yun menghancurkan cahaya pedang pertamanya. Boom, boom. Segera setelah itu, dengan suara yang tiba-tiba dan keras, 35 elemen yang tersisa di langit menghancurkan cahaya pedang, dan setelah dipotong oleh hantu naga perak yang mengelilingi Liu Wenhu, mereka hancur berkeping-keping. Hahaha. Dengan kekuatan ini ingin membunuhku. Tawa menyeringai Liu Wenhu datang dari hantu naga perak, "Pergilah ke neraka kamu." Tiba-tiba, naga perak setinggi 3 juta meter yang mengelilinginya membuka mulutnya dan menelan Tan Yun. Dimanapun hantu naga lewat, kehampaan kosmik runtuh satu demi satu. Mata Tan Yun menunjukkan semangat juang, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Pedang kematian." Pada saat ini, Tan Yun tidak menggunakan kekuatan magis kedua dari arai pedang Hong Meng Tu, tetapi kekuatan magis terkuat kedua, pedang kematian. Merayu. Kekuatan ruang dan waktu tiba-tiba menyebar dalam kehampaan Hong Meng. Kekuatan ruang dan waktu telah mengembun dari depan Tan Yun menjadi pisau putus asa hantu sepanjang jutaan meter yang hampir transparan. Ledakan. Kehampaan yang runtuh, melaju kencang, dan dengan berani menabrak hantu naga perak setinggi 3 juta meter. Ledakan. Dengan suara keras yang memekakan telinga, cahaya pedang kematian menabrak kepala naga di kehampaan, dan kemudian jatuh di udara setelah tinggal beberapa saat, sementara Shenlong perak yang awalnya sangat keras beberapa saat, menjadi semakin pingsan, dengan napas aura turun, menelan ke arah Tan Yun. "Pecahkan untukku." Tan Yun dipenuhi dengan kekuatan-kekuatan agung yang bergulir, mengambil langkah dari kehampaan, mengangkat tangan kanannya dan menghancurkan kepala naga. Sangat kuat. Hati Tan Yun tertegun. Meskipun dia menghancurkan hantu naga perak, tinju kanannya meledak dan tubuhnya terlempar ke depan oleh benturan yang sangat kuat. "Untuk menghadapimu, tuan dari keluarga ini 80% cukup kuat." Ketika suara tua dan pembunuh menembus formasi pedang dewa Hong Meng Tu, Liu Wenhu seluas 300.000 kaki persegi, memegang tombak dewa perak seluas 400.000 kaki persegi, telah membanting di depan Tan Yun, mengangkat tombak dewa dan menghancurkannya. Kepalanya di Tan Yun seperti kilat. Di pikiran Tan Yun, pedang pembunuh Hong Meng terbang keluar dari tengah alisnya dan berubah menjadi 300.000 kaki dari tangan kanan Tan Yun. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, mengangkat tinggi untuk memblokir. "Kapan?"
Percikan memercik dalam suara emas dan besi yang menusuk. Ketika tombak Liu Wenhu mengenai pedang pembunuh Hong Meng dari atas ke bawah, kekuatan yang kuat seperti puncak gunung Taishan mengalir ke tangan kanan Tan Yun dan tangan kanan Tan Yun dari pedang pembunuh Hong Meng segera, mulut harimau itu pecah dan darah mengalir. Segera setelah itu, kekuatan mengerikan itu mengalir ke tubuh Tan Yun di sepanjang lengan kanannya. Organ dalam Tan Yun bergetar hebat, menyemburkan seteguk darah, dan tubuhnya jatuh ke sebelum dia berdiri kokoh. Dingin, Tan Yun memegang pedang pembunuh Hong Meng di tangan kanannya, dan menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangan kirinya. Dia menatap Liu Wenhu di atas, dengan kegembiraan di matanya, "Orang tua, apakah kamu udang berkaki lembut?" Itu benar. Tan Yun ingin melakukan pertempuran yang menyenangkan. Dalam benaknya, Liu Wenhu bukanlah musuh, melainkan target latihan. Pada saat yang sama, Tan Yun juga melepaskan pengetahuan spiritualnya dan mengamati pertempuran antara Fang Zixi dan Lu Jun Daozun di luar medan perang, dan menemukan bahwa keduanya seimbang. Melihat bahwa Fang Zixi tidak ketinggalan, Tan Yun merasa lega untuk berlatih dengan Liu Wenhu. "Anak-anak, biarkan aku melihat betapa kerasnya kalian." Liu Wenhu menukik memegang tombak sihir perak, menampilkan gaya tombak yang rumit, dan membunuh Tan Yun. Seni pedang ilahi Hong Meng. Saat Tan Yun menunjukkan keterampilan pedangnya, napasnya meroket dengan liar. Tingkat 7 Suci Tao, 9 tahap, dan segera menerobos kesempurnaan agung, melangkah ke leluhur Tao terlebih dahulu. Keenam, mata kaget Liu Wenhu di tengah, dia menemukan itu dalam sekejap, aura Tan Yun melonjak ke tingkat ke-7 dari ranah leluhur Tao sebelum dia berhenti. Sungguh kekuatan supranatural. Liu Wenhu kaget dan terkejut dengan Tan Yun. Setengah jam kemudian, meskipun Liu Wenhu berada di atas angin, dia masih tidak dapat melukai Tan Yun dengan parah. Mungkinkah bajingan kecil ini sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi menghiburku dan menggunakanku sebagai latihan? Liu Wenhu memikirkan hal ini, tiba-tiba berhenti menyerang, dan berkata dengan kosong, "Xiao Zhang, mengapa Patriark tidak membunuhmu sejauh ini? Saya khawatir teknik pedang yang digunakan oleh tuanku terlalu kuat. Saya khawatir itu saat membunuhmu, itu juga akan menyakiti putriku. Pemilik keluarga akhirnya akan mengusulkan agar kamu membiarkan putriku pergi, dan aku akan menoleh dengan putriku dan pergi tanpa ikut campur. Ada apa antara kamu dan Fang Zixi dan Lu Jun Daozun? Jika kamu masih merasa tidak puas, selama kamu membiarkan putriku pergi, Patriarku berjanji untuk membiarkan kamu dan Fang Zixi meninggalkan istana dengan aman dan sehat, bukan?" Tan Yun memegang pedang dewa, dan seringai tergambar di sudut mulutnya, "Tujuanku dan Zixi datang ke istana adalah untuk membantai istana dan membantai kota leluhur Sisu. Apakah kamu pikir kita akan pergi jika kita gagal mencapai tujuan kita?" "Mengapa?" Liu Wenhu meraung, "Menantu saya, Kaisar Agung Sisu, memperlakukan Anda dengan sangat baik, mengapa Anda ingin membantu Fang Zixi? Mengapa? Mengapa? Oke, saya akan memuaskan rasa ingin tahu Anda, dan Anda telah mendengarnya dengan jelas untuk Lao Su," kata Tan Yun, membuka teknik penyamaran, dan kembali ke penampilan aslinya. "Kamu bukan Shen Wuhou, siapa kamu?" Liu Wenhu bertanya dengan keras. "Kamu salah, aku Shen Wuhou, tapi selain itu, aku masih memiliki setidaknya 2 identitas." Tan Yun berkata dengan tajam. "Pertama, namaku Tan Yun, dan aku putra suci dari bintang 4 seni kuil Tianmen. Kedua, Fang Zixi adalah wanitaku. Apakah 2 alasan ini cukup?" Liu Wenhu menatap Tan Yun dengan ganas, tidak berani mengatakan apa-apa. "Apa yang kamu katakan? Kamu adalah putra suci dari domain bintang 4 seni, dan lelaki dari Fang Zixi." "Ya, dia tunangan Lao Su." Tan Yun menatap Liu Wenhu, mata raksasanya menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. "Karena kamu tahu identitas Lao Su, sebaiknya aku memberitahumu identitas terakhir Lao Su." Berdengung. Tan Yun mengangkat tangan kanannya, dan segera, setelah pedang pembunuh Hong Meng terbang ke dalam pikirannya, seberkas cahaya warna-warni datang dari tengah alisnya dan berubah menjadi tombak warna-warni sepanjang 400.000 meter dari tangan kanannya. Ini. Liu Wenhu menatap tombak ilahi berwarna-warni di tangan Tan Yun. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan suaranya bergetar hebat. Jika kepala Patriark tidak salah membacanya, itu lebih dari 80 juta tahun yang lalu, Kaisar Dao Abadi. Tombak abadi dari artefak leluhur.
Aku mengerti, bukankah kamu? Kamu adalah sisa abadi dari dewa kuno yang telah membuat benua dewa Dongsu gelisah. Mendengar ini, Tan Yun memegang tombak warna-warni dan menyeringai marah. Ya, kamu benar, aku adalah dewa kuno yang abadi. Aku adalah sisa dewa kuno yang abadi di mulutmu, dan, kamu ingat, kakekku adalah Kaisar Dao yang abadi di masa lalu. Liu Wenhu, kamu membunuh murid kuil Tianmenku yang tak terhitung jumlahnya. Kamu tidak hanya harus mati hari ini, keluargamu, istana, dan semua orang di kota leluhur Shizu yang menandatangani sumpah darah untuk membunuhku semua akan mati. Sejak Tan Yun mengungkapkan identitasnya, dia tidak akan lagi bermain Liu Wenhu. Pada saat yang sama, alasan mengapa Tan Yun mengungkapkan identitasnya adalah karena dia memiliki kemampuan untuk membunuhnya dari duel dengan Liu Wenhu barusan. Barang lama, mati. Tan Yun menyeringai dan berteriak, seni tombak gaya 72. Segera setelah Tan Yun menembak, dia menunjukkan kekuatan magis terkuat kedua di antara 3 kekuatan magis dari teknik tombak abadi. Ada 3 kekuatan magis dalam seni tombak abadi. Yang terlemah adalah pengetahuan tipe 36, dan yang terkuat adalah seni tombak jiwa non-fase tipe 108. Tan Yun yakin bahwa mengalahkan Liu Wenhu tidak perlu menggunakan kekuatan magis terkuat dari teknik tombak abadi, dan itu cukup untuk melakukan tombak abadi gaya 72. Desir-desir. Dengan ketinggian 360.000 kaki, Tan Yun memegang tombak ajaib berwarna-warni 400.000 kaki, menggunakan langkah suci dari langkah suci, bergerak dalam lintasan misterius dari kehampaan, sambil bergerak dengan kecepatan ekstrim sambil menari tombak ajaib. Saat dia bernapas, 71 Tan Yun yang berkabut, memegang tombak ajaib dengan gaya tombak yang berbeda, melayang ke segala arah di tubuh. Sudah waktunya untuk menggunakan si pembunuh. Liu Wenhu memandang Tan Yun, kekuatan leluhur dari angin yang bertiup keluar dari tubuhnya, dengan gila-gilaan mengalir ke tombak Dewa Perak. Naga bertarung melawan langit, tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihancurkan. Ketika suara lama seperti nyanyian Liu Wenhu terdengar, memegang tombak Dewa Perak. Setiap kali dia menarikan tombak Dewa Perak, ada naga perak yang menyerupai zat, tombak terbang keluar dari dalam, meluncur di kehampaan. Hanya dalam sekejap mata, Liu Wenhu, dengan tatapan serius dan tatapan garang, berhenti menarikan tombak Dewa Perak, dan di atas kepalanya, ada 9 naga Dewa Perak berukuran panjang 5 juta kaki. Aura yang memancar dari setiap naga membuat Hong Meng Void penuh dengan retakan jaring laba-laba. Dia memegang tombak ilahi dan menunjuk Tan Yun dengan marah, hari ini, Kepala Patriark memberitahu Anda bahwa bahkan jika Anda melompati dan lebih kuat, Anda akan selalu menjadi lapisan ke-6 dari ranah Kaisar Tao, dan Anda bukan lawan dari Patriark. Membunuh. Dengan teriakan panjang, Liu Wenhu melemparkan tombak perak ke arah Tan Yun dengan tangan kanannya. Saat tombak Dewa Perak dibuang, tampaknya seluruh tubuh Liu Wenhu terkuras. Dia terengah-engah dan berkeringat deras. Ini memang masalahnya. Ketika dia menggunakan pembunuh ini, dia sangat mengkonsumsi kekuatan leluhur di tubuhnya dan membuatnya lebih lemah dari sebelumnya. Namun, saat ini, Liu Wenhu sangat tenang. Dia sombong bahwa, naga bertarung melawan langit, pembunuh yang tidak bisa dihancurkan, sudah cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik dari 9 lapisan alam leluhur Dao biasa. Di dalam hatinya, dia masih tidak percaya bahwa Tan Yun, Kaisar Tao tingkat 6, benar-benar bisa disamakan dengan dirinya sendiri. Oh! Tombak Dewa Perak 400.000 meter ditembakkan ke tubuh Tan Yun, dan ketika meledak, cahaya tombak sepanjang 10.000 meter meledak. Cahaya tombak menyelimuti tombak ilahi perak. Kemudian, naga itu mengguncang langit, naga Dewa Perak. Dia bergegas ke tombak ilahi perak dan melilitkan tubuhnya yang besar di atas cahaya tombak. Segera, Tan Yun merasakan nafas tombak ilahi melonjak 10%. Wow, gelombang. Oh. Segera setelah itu, 8 naga perak yang tersisa, dengan suara tinggi, terbang ke tombak dewa yang meledak ke arah Tan Yun. Pada saat ini, 9 naga perak, semuanya melingkar di atas tombak perak. Ketika tombak di 9 naga terbentuk, suasana mengerikan menelan Tan Yun seperti gunung. Sungguh aura tirani. Mata Tan Yun tiba-tiba menyusut, tetapi dia tidak menyusut, tetapi meraung, perang. Memegang tombak ilahi yang berwarna-warni, Tan Yun,
yang sedang menyeduh tubuh gaya 72, mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Tiba-tiba, 71 avatarnya ke segala arah menjadi transparan. Jika Anda tidak memeriksanya dengan hati-hati, seolah-olah tidak ada jejak. Bom, boom. Ketika langit runtuh, 71 avatar Tan Yun, memegang tombak warna-warni berkabut di satu sisi, melakukan 71 jenis pengetahuan yang mulus, dan dengan berani menyapa tombak perak yang digulung oleh 9 naga yang kejam. Bang! Dengan suara keras, avatar pertama Tan Yun memegang tombak dewa berwarna-warni. Ketika dia menarik tombak dewa perak, 9 naga yang mengguncang orang dahulu berasal dari tombak dewa perak. Segera setelah itu, energi mengerikan dari kekuatan leluhur jalan angin menyembur dari tombak dewa perak, menghancurkan klon pertama Tan Yun, dan tombak dewa perak hanya sedikit mandek di kehampaan, dan kemudian berbalik ke arah Tan lagi. Jauh dari awan. Boom, boom. Gemuruh. Detik berikutnya, seluruh Hongmeng Void dalam formasi pedang ilahi Hongmeng Tu benar-benar runtuh. 70 avatar Tan Yun melakukan berbagai jenis pembunuhan tanpa tanda, tampak seperti ngengat yang memadamkan api, menyerang tombak dewa perak yang melingkar. Meledak terbuka. Namun, ketika ngengat yang tampaknya sedang memadamkan api, aura tombak dewa perak yang digulung oleh 9 naga dihancurkan oleh avatar Tan Yun, yang terus melemah. Ketika semua klon Tan Yun runtuh, cahaya tombak 1000 kaki yang dipancarkan oleh tombak dewa perak telah menjadi redup dan kusam, dan 9 naga dewa perak yang melingkari cahaya tombak itu seperti ilusi dan bukan lagi substansi. Untuk pemilikku. Melihat pemandangan ini, firasat buruk mengikis hati Liu Wenhu, dan pupil matanya yang besar menunjukkan warna yang tegas. Saat dia berteriak, fitur wajahnya terdistorsi, dan darah mengalir keluar dari 7 lubangnya. Seolah menderita sakit yang tak tertahankan, Liu Wenhu secara paksa memisahkan sinar jiwa leluhur. Setelah jiwa leluhur Tao yang halus terbang keluar dari pikirannya, ia dengan cepat masuk ke tombak dewa perak redup. Tiba-tiba, adegan yang membuat Tan Yun ngeri terjadi. Merayu. Segera, ada angin kencang di Hongmeng Void, dan cahaya menyilaukan keluar dari tombak dewa perak. Bayangan 9 naga suci yang awalnya akan berubah menjadi gelembung kapan saja menjadi nyata dengan cepat, dan aura yang terpancar lebih kuat dari sebelumnya. 30%. Tan Yun, tuanku melihat bahwa kamu tidak akan mati kali ini. Liu Wenhu, yang lemah dan menyemburkan darah, seperti hantu yang menyeringai. Karena dia telah memisahkan jiwa leluhur Tao ketika dia lemah, orang ke-6 di kolam spiritualnya adalah 7, 8, dan 9 leluhur angin akan dihancurkan pada saat yang sama. Dan alam Liu Wenhu jatuh dari tingkat ke-9 ranah leluhur Tao ke tingkat ke-5 ranah leluhur Tao.